Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang tidak hanya menyerang individu, tetapi juga membawa dampak negatif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam beberapa dekade terakhir, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Masa remaja yang seharusnya digunakan untuk belajar dan berkembang seringkali justru dihancurkan oleh pengaruh negatif. Salah satunya adalah narkoba. Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Zat-zat ini jika digunakan tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, kerusakan fisik, bahkan kematian. Contoh narkoba yang umum disalahgunakan antara lain adalah ganja, sabu-sabu, heroin, ekstasi, dan obat penenang tertentu. Selain itu ada juga zat legal seperti lem, obat batuk, atau alkohol yang seringkali disalahgunakan untuk remaja karena efek memabukkan yang ditimbulkannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Antara lain adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja memiliki keingintahuan yang besar terhadap hal-hal baru, termasuk mencoba narkoba. Tekanan dari teman sebaya. Banyak remaja yang akhirnya mencoba narkoba karena dorongan teman-teman mereka. Masalah emosional dan keluarga. Remaja yang menghadapi masalah di rumah, seperti perceraian orang tua, kurang perhatian, atau kekerasan, lebih beresiko menyalahgunakan narkoba sebagai pelarian, dan kurangnya edukasi serta pengawasan. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan baik dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Dampak pada kesehatan fisik dan mental, pengguna akan mengalami kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan otak. Pengguna juga bisa mengalami gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, dan halusinasi. Dalam kehidupan sosial akan menimbulkan konflik dengan keluarga, dijauhi oleh teman hingga kehilangan kepercayaan dari orang lain. Pada aspek pendidikan dan masa depan dipastikan nilai akademik menurun, dikeluarkan dari sekolah, dan kehilangan arah masa depan. Sedangkan aspek hukum, pengguna narkoba bisa dijerat dengan hukum, bahkan meskipun hanya sebagai pengguna. Narkoba mudah masuk ke beberapa lapisan masyarakat termasuk sekolah dan kampus. Modusnya semakin beragam, mulai dari dikemas menyerupai permen, minuman energi, hingga obat herbal. Cara penyebarannya pun tidak kalah berbahaya. Seringkali dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Bagi remaja, rasa ingin tahu yang besar ditambah dengan tekanan pergaulan menjadi pintu masuk utama penyalahan narkoba. Sekali mencoba, mereka beresiko kecanduan dan sulit melepaskan diri. Akibatnya prestasi akademik menurun, kesehatan terganggu, dan hubungan sosial hancur. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini menjadi langkah yang sangat penting dan mendesak. Pencegahan sejak dini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dan remaja tentang bahaya narkoba, membentuk karakter yang kuat, serta memperkuat ketahanan mental agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua harus menjadi teladan yang baik, membangun komunikasi yang terbuka, dan mengajarkan nilai-nilai positif. Dengan perhatian dan kasih sayang yang cukup, anak-anak akan merasa dihargai dan tidak mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba. Selain keluarga, sekolah juga memegang peran penting. Melalui pendidikan, siswa dapat dibekali dengan pengetahuan tentang bahaya narkoba, keterampilan hidup atau life skill, dan pelatihan untuk menolak ajakan yang beresiko. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi wadah untuk menyalurkan energi dan kreativitas remaja secara positif. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang sehat dan damai, bebas dari peredaran narkoba. Kepedulian sosial dan kerjasama antar warga sangat diperlukan dalam memantau lingkungan sekitar dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Bahwa barang-barang ini berasal dari luar, ya. Yang pertama, barang ini berasal dari Iran
dan juga ada yang berasal dari China, kemudian transit di pelabuhan Malaysia baru masuk ke Sumatera.